Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syauqi Hidayatullah SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya Eka Dwi Ayuni dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa untuk mempresentasikan hasil kerja saya guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan materi mengenai revitalisasi peran masjid dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apa itu revitalisasi? Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa revitalisasi adalah suatu proses atau cara yang dilakukan guna menggiatkan kembali program yang belum maksimal. Sehingga yang akan dibahas pada materi ini adalah menghidupkan atau memaksimalkan peran masjid untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segi religi, sosial, ekonomi, dan intelektual atau pendidikan. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, kita perlu ketahui apa itu masjid. Pengertian masjid secara etimologi. Masjid berasal dari akar kata sajada yasjudu yang berarti membungkuk dengan hormat dalam posisi sujud pada waktu sholat. Dari akar kata tersebut berubah menjadi masjid yang berarti tempat bersujud atau tempat menyembah. Sedangkan secara terminologi, masjid adalah suatu bangunan, gedung, atau suatu lingkungan yang berpagar sekelilingnya yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah pada Allah SWT. Kemudian memasuki pembahasan lebih lanjut, yaitu peran masjid dalam segi religi atau habluminallah. Fungsi dan peran masjid yang pertama dan utama adalah sebagai tempat sholat. Sholat memiliki makna menghubungkan, yaitu menghubungkan diri dengan Allah. Oleh karenanya, sholat tidak hanya berarti menyembah saja. Ibadah sholat boleh dilakukan di mana saja, karena seluruh bumi ini adalah masjid, tempat sujud, dengan ketentuan tempat tersebut haruslah suci dan bersih. Akan tetapi masjid sebagai bangunan khusus rumah ibadah tetap diperlukan, karena masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai simbol terjelas dari eksistensi Islam. Peran masjid dalam sosial masyarakat atau habluminan nas. Salah satu fungsi dan peran masjid yang penting untuk dipertahankan hingga kini adalah bidang sosial kemasyarakatan. Selain itu, masjid juga difungsikan sebagai tempat mengumumkan hal-hal yang penting berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan. Karena pada dasarnya, masjid yang didirikan secara bersama dan untuk kepentingan bersama. Sekalipun masjid didirikan secara individu, masjid tetaplah difungsikan untuk tujuan bersama. Masjid mempunyai posisi yang sangat penting dalam memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat. Fungsi dan peranan masjid dalam sosial masyarakat dapat direfleksikan dengan menyediakan ruang-ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berkegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain, yang pertama, menyediakan ruang serbaguna untuk kegiatan pertemuan atau permusyawarahan. Kedua, pusat pelayanan umat seperti ruang jenazah, klinik atau puskesmas, baitul mal, koperasi, kegiatan pendidikan, dapur umum untuk memenuhi konsumsi jika diadakan pertemuan, dan lain sebagainya. Memasuki materi selanjutnya, yaitu peran masjid dalam ekonomi. Salah satu peran atau fungsi masjid pada masa Rasulullah adalah sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal. Pada masa sekarang,
Peran pengurus masjid sangatlah penting dalam hal ini. Peran Baitul Mal untuk masjid sangat berperan penting bagi umat atau jamaah. Baitul Mal yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, baik itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf maupun menyimpan uang, akan sangat membantu perekonomian umat atau jamaah setempat. Sebagai contoh, ada masyarakat yang sedang membutuhkan uang. Ia tidak harus susah payah meminjam ke rentenir atau ke bank yang pada umumnya memakai sistem bunga. Kita ketahui bahwa itu adalah riba, dan riba jelas-jelas sudah dilarang oleh Allah SWT. Dengan adanya Baitul Mal, ia dapat meminjam dana dari Baitul Mal dengan tidak memakai bunga. Contoh lain yakni jika ada keluarga jamaah yang meninggal dunia dengan kondisi ekonomi ke bawah, peran masjid melalui Baitul Mal ini sangat penting, karena melalui Baitul Mal pengurus masjid dapat memberikan bantuan berupa perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya kain kafan, sabun, wewangian, maupun dana. Bahkan dari sisi ekonomi lainnya, kita bisa menjadikan mustahik atau penerima zakat sebagai pengusaha atau pedagang dengan cara memberikan modal usaha kepada para mustahik untuk berdagang dengan kesepakatan nisbah atau bagi hasil keuntungan atau kerugian. Jika semua itu dapat dibangun dan diterapkan, maka insya Allah peran masjid dalam membangun ekonomi masyarakat akan terus berkembang dan pembagian zakat akan merata, kemiskinan akan berkurang, jumlah mustahik akan berkurang, serta kesenjangan perekonomian masyarakat akan sejahtera. Materi selanjutnya adalah peran masjid dalam intelektual atau pendidikan. Pada masa awal sejarah Islam, masjid menjadi lembaga pendidikan utama. Pada saat itu, masjid dengan segala perlengkapan yang dipergunakan sebagai sarana mendidik umat Islam. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Rasulullah di masjid tersebut mendidik umat Islam dari segala umur dan jenis kelamin. Bagi orang dewasa, mereka memanfaatkan masjid untuk tempat belajar Al-Quran, hadis, fikih, dasar-dasar agama, bahasa, dan sastra Arab. Sementara bagi wanita, mereka mempelajari Al-Quran, hadis, dasar-dasar Islam, dan keterampilan menenun atau memintal. Sementara anak-anak belajar di serambi masjid dengan materi Al-Quran, agama, bahasa Arab, berhitung, keterampilan berkuda, memanah, dan berenang. Peran masjid sebagai pusat pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah bisa dijadikan contoh dalam membangun revitalisasi masjid di bidang pendidikan pada masa kini. Contoh implementasi sederhananya dalam kehidupan adalah diadakannya TPA untuk anak-anak belajar mengenai pendidikan Islam, pengajian rutin untuk memperdalam ilmu agama, kegiatan belajar mengaji untuk masyarakat yang belum bisa mengaji, dan masih banyak kegiatan lainnya. Jika peran masjid sebagai pusat pendidikan diwujudkan dengan baik, maka akan terbentuk generasi umat yang berilmu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.